Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ya, perkenalkan ini podcast yang ketiga ya bersama saya lagi Muhammad Fadil dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang pendidikan saat pandemi itu ya. Jadi bagaimana kok semuanya online seperti itu. Nah, di sini saya nggak sendiri ya, saya ditemani dengan seorang narasumber yang hebat sekali, yaitu Bapak Darmawan Budi Suseno ya. Ya, Ya, mungkin bisa perkenalan dulu Pak. ya. Nama saya Darmawan Budi Suseno. Ya, saya punya nama pop juga, misalnya Anda ada buku penulisnya Darmo Budi Suseno, itu juga saya. Biasanya itu buku-buku agak ngepop ya. Kemudian kalau yang serius saya pakai nama saya yang asli, Darmawan Budi Suseno. Aktivitas saya ngajar di kampus swasta di Semarang. Kemudian ada lagi, saya sebetulnya hanya dua core yang saya tekuni. Satu public speaking, dua menulis, itu aja. Kemudian dengan keahlian itu saya ngajar, bantu-bantu ngajar juga. Ada rintisan SMP di Colomadu, SMP Muhammadiyah Colomadu ini saya juga bantu untuk menghidupkan SMP itu yang sebenarnya udah lama sih. Kemudian dia dihidupkan kembali, reborn gitu. Alhamdulillah, benih-benih kemajuan sudah mulai Terlihat. tumbuh ya. Alhamdulillah. Eh, Apalagi Pak kesibukannya selain ngajar? Ya, saya berwirausaha ya, Iya. karena saya bukan pegawai ya. Bukan pegawai dalam arti orang kantoran. Saya suka berwirausaha ya, dengan beberapa teman maupun sendiri. Saya gabung dulu, ada organisasi wirausaha ICSB namanya. Saya sempat gabung di situ, tapi nggak lama sih, bukannya keluar, cuman kemudian saya dengan beberapa orang yang seide membuat ini, menampung usaha ibu-ibu, bapak-bapak yang membuat produk makanan ringan itu, yang orang sering sebut tenongan. Nah itu saya berkesempatan untuk buka di space depan rumah saya. Alhamdulillah udah berjalan hampir 1 tahun lebih ya. Cukup Samping lama ya. itu ya, di samping itu saya sendiri punya usaha ayam geprek. Saya punya semacam ya kayak kafe-kafean lah, yang sederhana, itu ayam geprek. Itu hobi hobi makan dan hobi masak saya salurkan bersama istri. Kemudian alhamdulillah gayung bersambut, tempat itu sudah dipakai untuk ya kongko ya diskusi serius. Ada eh, beberapa teman yang sebelum PPKM ini diberlakukan itu seminggu sekali kumpul diskusi apa aja. Ada dulu sekitar 3 dokter ya, tapi qadarullah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal satu kemarin baru saja. Jadi ada Bapak Lukman, Dr. Lukman Hakim Hasan, itu Fakultas Ekonomi Pembangunan UNS. Kemudian yang meninggal itu namanya Bapak Dr. Rofandi, dia adalah dosen teknologi pertanian UNS. Kemudian ada lagi dokter dari kampus kalian, namanya Dokter Sarbini, kalau nggak salah ngajar ilmu hadis apa-apa. Nah itu anggota tetap diskusi kami yang kami adakan tiap minggu. Diskusi apa aja di situ? Ya, budaya, politik, ekonomi makro, ekonomi mikro juga ada. Sampai kemudian dari warung warung geprek itu saya ngembangkan lagi menjadi toko kelontong nih. Ya, itu hasil dari ya buah dari diskusi juga sebetulnya. Jadi di era pandemi ini, menurut pengamatan teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi, itu semuanya tiarap tuh, semuanya tiarap kecuali dua hal. Satu sembako, dua kuliner. Itu tetap jalan meskipun juga omsetnya berkurang, tapi tetap jalan karena itu tetap kebutuhan pokok ya. Ini melenceng dikit, tapi Tetap ada dicari. hubungannya dengan masa-masa PPKM atau dulu lockdown atau apalah istilahnya. Intinya kan pembatasan orang supaya tidak keluar karena adanya pandemi corona ini ya. Gimana? Ada lagi pertanyaan Mas Fadil? Ya, mungkin
mungkin cukup itu ya Pak, apa buat apa namanya awal-awal kita apa menyapa para pendengar gitu Pak. Iya, iya. Ya, Kemudian topik yang akan kita bicarakan apa nih? ini Pendidikan. ya mengenai pendidikan Pak. Iya. Kan apa saat pandemi ini banyak sekali sekolah itu apa ya nggak berani mengadakan offline ya karena pandemi ini banyak sekali yang terkena COVID seperti itu. Nah, Iya. sebelum ke situ mungkin apa ya pendidikan itu seberapa penting sih Pak bagi terutama anak-anak muda seperti sekarang ini? Jelas ya, pendidikan itu satu lompatan peradaban ya. Di kebudayaan manusia yang paling tinggi itu kan pendidikan. Diawali dari ditemukannya tulis menulis dan selanjutnya membaca, selanjutnya mencatat segala kemajuan manusia, dan itu estafetnya adalah pendidikan kalau dalam pengertian saya begitu. Jadi manusia itu dalam mengembangkan eksistensinya salah satunya adalah jalur pendidikan, mau nggak mau. Nah, dulu mungkin pengertian pendidikan itu mungkin orang satu dengan yang satu, orang tua dengan anaknya kayak gitu, belum scholarship ya. Tapi kemudian bentuknya menjadi semakin modern, menjadi klasikal, menjadi kemudian ada jenjangnya dari SD, SMP sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3 dan seterusnya. Nah, problematikanya hari ini itu tidak hanya Indonesia ya, saya kira seluruh dunia hampir mengalami yang dulu belum pernah dialami, yaitu era di mana orang harus membatasi gerak atau lockdown dan sebagainya. Otomatis ini berimbas dengan aktivitas semua manusia yang ada di negara, yang terutama negara itu berdampak paling berat ya. Seperti negara kita, jujur ya, negara kita sekarang ranking 1 lah, kemarin India. Mengapa? Karena ya itu sebenarnya ada korelasinya dengan pendidikan, dengan pendidikan tentang kesehatan, tentang kesejahteraan manusia. Jadi negara maju itu mengapa lebih siap? Karena mereka sarana dan prasarana sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga jika menghadapi hal-hal darurat mereka sudah siap. Nah, mungkin negara kita ini belum siap, termasuk nanti saya ngomong pendidikan. Kalau saya boleh jujur, jangankan sekarang guru, orang tua, murid, mungkin Pak Menteri, Pak Presiden aja bingung ngadepin pendidikan kali ini. Nah, pilihan terbaiknya ya daring, mau nggak mau. Ini si malakama. Kalau misalnya luring kemudian offline, tiba-tiba penyakitnya nyebar, nanti toh yang kita salahin siapa? Pengambil kebijakan. Nah, nanti kan payah juga. Makanya ya jalan teraman itu ya daring. Daring itu ya kalau mau jujur ya nggak puas orang orang melalui jarak jauh diajarin A B C D gitu ya. Nah, misalnya tingkat SD, SMP, SMA itu yang sekolah malah ibunya kan. Ya saya punya anak tuh ya meskipun dia bisa diajarin apa gitu ya, tapi itu masih bagus ya daripada kemudian mereka harus berhenti total tidak ngapa-ngapain. Karena toh begini, pendidikan itu kan mengandaikan sebetulnya memaksimalkan potensi manusia dengan standar akademik, metodologi yang jelas gitu dalam bahasa saya. Jadi orang mau diarahkan kemana, kognisinya, apanya, otaknya, tangannya atau apanya itu kan nanti yang bicara pendidikan lah. Pendidikan yang bagus ya dari awal dia udah terfokus untuk belajar apa gitu ya. Nah, kembali ke masa-masa pandemi ini, kemudian apa langkah yang harus dilakukan? Ya kalau misalnya pendidikan menengah sampai pendidikan dasar, orang tua yang harus aktif ya, otomatis orang tua yang harus aktif. Kalau perguruan tinggi ya otomatis mahasiswanya. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan? Ya jelas sarana prasarana harus
memenuhi standar minimal pulsa. Kalau Anda nggak punya pulsa ya sekarang kebutuhan pokok itu kan sandang, pangan, papan dan pulsa ya kan. Terbaru pulsa Sama charger ya jangan lupa ya. Ya itu mau nggak mau Anda bisa pasang internet di rumah atau apa, kemudian harus ngupdate dengan perkembangan pendidikan itu sendiri maupun perkembangan zaman. Karena kalau tidak ya kita ketinggal, kita berhenti dalam titik terlalu lama itu rugi sebenarnya. Ya kita bergerak aja maksudnya. Kalau misalnya dulu ya, ini kita ngomong hikmah. Kalau dulu zaman belum ada COVID ini, mungkin orang belum begitu ngeh dengan Zoom. Ya, meskipun sudah ada ya telekonferensi apa itu. Sekarang kan kayak kacang goreng. Orang pelatihan apa dikit Zoom dengan Google Meet apa-apa gitu ya. Ya, saya sendiri gagap ya, tapi kemarin saya punya pengalaman pribadi, tiba-tiba disuruh MC sawalan bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta yang ada di Jakarta, saya sementara di rumah Sangkir Paulan Jolomadu. Ya ternyata sama-sama gagap, tapi asik ya. Masing-masing punya keasikan dengan ratusan, bahkan mungkin ribuan orang seluruh Indonesia. Saya suruh jadi MC-nya gitu kan. Nah, lama-lama juga menemukan formula, oh ada asiknya, ada sisinya. Misalnya begini, saya cerita lucu, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ora bareng gitu. Saya bilang, saya komentarnya, enggak apa-apa ya, enggak bareng, yang penting spiritnya, persatuan kita, kemajuan kita tentang Indonesia sama, ketawa semua gitu. Itu. Nah, sama saya pikir kalau dikatakan masalah ya, orang guru itu yang bagus kan ketemu ya, head to head ya, face to face gitu. Nah kalau nggak ketemu itu kan ada yang hilang pasti, entah emosinya, entah istilahnya soulnya, jiwanya, entah apanya. Kalau teori itu sekarang orang belajar apa aja kan di Google ada ya. Tapi guru itu kan fungsinya tidak hanya menyampaikan teori, sebenarnya ada hal tertentu, yaitu soul tadi, nyowone itu ada. Orang mengajarkan itu, maka sama-sama diajarkan ilmu, misalnya A gitu. Ini yang ngajarin A, hasilnya bisa beda karena yang ngajar beda. Nah inilah sebetulnya fungsi guru pengantar transformasi ilmu itu di situ, guru, dosen dan sebagainya. Nah sekarang karena eranya kayak gini, kembali kepada si siswa atau mahasiswa, bisa nggak menghadapi. Jadi ya kalau orang motivasi bilang ya, semua hambatan itu harus dirubah menjadi tantangan. Nah ini tantangan bagi kita semua, saya, Anda atau siapapun, ini tantangan. Kayak gini nih gimana? Sekolah tetap harus jalan, sementara kita dibatasi ruangnya. Itu otomatis ya tadi menemukan kreativitas baru ya kan, kemudian outputnya barangkali baru ya, beda gitu ya, beda. Tapi saya pikir tetap ada plus minusnya ya, bisa jadi malah banyak plusnya juga bisa gitu kan ya. Mungkin justru pendidikan lebih murah atau lebih mahal, saya nggak tahu ya, cuman ini mau nggak mau kalau dari ilmu peradaban ini sesuatu yang harus terjadi. Gimana lagi, kita nggak bisa nolak. Negara mana yang bisa nolak? Toh sama dilanda kondisi kayak gini, tapi bedanya mereka lebih siap. Negara maju itu lebih siap. Misalnya tentang penanganan COVID, misalnya rumah sakitnya lebih siap, sumber daya manusianya lebih siap, akhirnya lebih cepat diantisipasi. Mungkin analogi dengan itu pendidikan juga begitu. Semakin kita siap dengan kondisi apapun, insya Allah ya pendidikan itu akan tetap berjalan. Karena apa? Tujuannya itu jangan sampai salah. Pendidikan itu sebenarnya tidak semata-mata untuk nyari kerja. Kalau menurut pandangan saya, pendidikan itu membuat manusia wise ya, orang bijak untuk menentukan apapun. Itu tujuan pendidikan. Entah besok profesinya mau apa, itu sebenarnya nomor sekian sebetulnya. Nah ini yang orang sering salah kaprah. Sekolah kan pinter, nyambut gaya, gajinya gede. Bukan gitu. Kalau bisa malahan sekolah kan pinter, kok gaya-gayaan wong-wong tampungan kan gitu ya. Itu lebih bagus lagi menurut saya. Karena di situ muncul sebenarnya kebijakan kita tidak hanya sebagai mesin,
Tapi orang yang dalam bahasa Jawa itu memayu hayung bawono dia memperindah bumi ini yang sudah indah ciptaan Tuhan ini lebih diindah, dengan kreativitas di bidang pendidikan itu semakin kehidupan ini semakin humanis, semakin indah, semakin apa ya, semakin enak dimati oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Itu Mas Fadil. Ya, menanggapi tadi apa pekerjaannya nggak sesuai dengan yang apa ya dulu di kampus jurusannya itu Pak. Nah kan ada yang bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi S1, S2 sampai S3 toh besok pekerjaannya belum tentu. Nah itu misal kita dapat apa ya omongan itu bagaimana Pak kita menanggapinya, apakah oh ya nggak gitulah, pendidikan itu penting, nggak hanya mencari kerja gitu. Begini ya, kalau di negara maju konon begini, Anda di Indonesia ini dijuruskan IPA IPS baru SMA ya atau SLTA, kemudian nanti kuliah sesuai jurusan diterima di mana, kemudian lulus. Pertanyaan, lulus ini kalau misalnya perguruan tinggi umum bukan yang vokasi ya, itu kan masih nyari pekerjaan. Iya masih. Nah itu tidak hanya Indonesia, semua negara ketiga negara berkembang kayak gitu. Nah kalau negara maju konon tuh sejak kelas 2 SD, kayak Jepang saya pernah dengar ya, cuman literaturnya saya belum baca secara utuh. Jadi kelas 2 SD itu anak sudah dijuruskan sesuai kemauannya. Ada yang misalnya suka keramik, suka elektronik, suka bahasa, suka sastra, suka mungkin ilmu sosial, dia sudah diarahkan sana. Maka ketika usia menjelang dewasa yaitu kuliah itu sudah prof tuh, udah mulai profesional. Yang buat keramik ya usia SLTA mungkin udah laku dijual dalam arti sesungguhnya. Kemudian kalau dia ke jenjang lebih tinggi itu artinya mendalami sesuatu yang memang dia suka gitu loh. Artinya apa? Kalau memang dijuruskan dari kecil itu tidak ada anak bodoh. Mengapa ada anak dianggap bodoh, tidak naik kelas? Karena di ranking dengan variabel yang sama. Padahal Tuhan kasih manusia itu macam-macam, iya, kemampuan beda-beda, potensi yang beda-beda. Itu di situ sebenarnya guru, dosen, kemudian sistem pendidikan itu alat ungkit untuk mengasah potensi si anak ini. Ya, sering kan yang salah itu orang diseragakan. Ya mohon maaf, penyeragaman itu sebenarnya di sisi lain ya agak ada unsur pembodohan karena orang dianggap sama. Padahal ada orang yang sukanya itu gambar, ada orang yang sukanya nyanyi, ada orang yang sukanya masak. Itu bayangkan kalau dari awal itu yang digeber, yang disukai aja, pasti dia udah jago gitu. Expert besoknya. Iya, di bidangnya expert. Nah kalau misalnya ada orang yang tidak sesuai kuliahnya, itu menurut saya di negara berkembang, negara dunia ketiga itu apapun bisa terjadi gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kerja itu sebenarnya di luar konteks ujian umum misalnya jadi ASN atau apa, itu sebetulnya faktor utamanya koneksi gitu ya. Nah maka saya sarankan pendidikan jalur formal itu penting, tapi informal juga penting. Misalnya mahasiswa ya berorganisasi, membangun jaringan dari muda. Itu insya Allah nanti di usia Anda dewasa, kemudian udah di dunia profesional kerja itu karena jaringan Anda yang kuat, kemudian Anda ya istilahnya koneksi. Tidak hanya itu, kesempatannya lebih banyak daripada orang yang introvert, dia tidak pernah berorganisasi, tidak pernah belajar di luar kurikulum formalnya. Itu dia lebih sempit. Contohnya ya kalau di kampus mungkin ikut UKM ABCD itu jelas ada gunanya ya, daripada dia hanya kuliah lurus kuliah aja. Biasanya dosen itu kalau jadi dosen, kalau enggak ya paling jadi pegawai apa itu. Iya, kuliah pulang. Nah, itu saya kira Mas Fadil jawaban saya. Jadi tidak masalah dia harus tidak sesuai bidangnya dipekerja di tidak masalah, kalau selama dia bisa kemudian mengikuti secara profesional bidangnya tidak masalah.
Oke. Ya, mungkin itu ya sedikit teman-teman dari bincang-bincang kita mengenai pendidikan bersama Bapak Darman Budi Suseno. Jadi intinya kalau buat mahasiswa sendiri kita harus keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Iya. Harus Intinya kita harus menghadapi ini sebagai tantangan, challenge ya, sebagai tantangan supaya kita bisa mengambil hikmah dari ini kemudian lebih maju gitu aja. Oh ya, saya pernah diundang Fakultas Tarbiyah di kampusmu itu. Oh iya. Untuk pembekalan setelah wisuda. Jadi sebelum misalnya wisudanya hari Sabtu, saya Senin atau Selasa diundang untuk pembekalan di dunia kerja. Oh. Ya saya ngomong kurang lebihnya kayak tadi itu. Saya jadi ingat udah berapa tahun yang lalu itu Fakultas Tarbiyah. Ya jadi teman-teman mahasiswa saya salut ya, dalam kondisi kayak gini tetap kreatif, membuat podcast. Nah dunia ini udah berubah loh setelah ada sosial media. Orang sekarang cari duit dengan apalah, YouTuber lah, bisnis online lah. Itu dulu era saya muda belum ada. Iya, sekarang itu. Nah kesempatan kayak gitu tuh harusnya Anda harus menangkap bola untuk bisa. Itu ya Mas Fadil ya. Siap. Ya, itu teman-teman podcast kali ini bersama Pak Darman Budi Suseno. Iya, terima kasih ya Pak sebelumnya Sama-sama. Ya, lain waktu kalau misalnya diizinkan bisa live kita ketemu, saya lebih suka. Kalau misalnya forumnya nggak terlalu besar, kecil di warung saya juga boleh ya Mas Fadil ya. Siap. 20, 30, 50 orang pun tertampung di sini. Siap, mungkin besok-besok ya Pak ya. Iya, oke. Mungkin besok bisa podcast langsung ada orangnya itu ya. Kalau ini kan hanya audio ya. Oke. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman podcast hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap sehat sentosa, terhindar dari corona seperti itu. Amin. Semoga pandemi ini juga segera berakhir seperti itu. Amin. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.